Baik, materinya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bicara tentang pohon merentang ya. Jadi kalau syaratnya adalah teman-teman sudah lihat video yang pertama yaitu tentang pohon ya. Paham dulu graf itu apa, pohon itu apa, baru kita lanjutin tentang bagaimana bicara tentang pohon merentang. Nah, pohon merentang ini intinya adalah bagaimana kita mengubah sebuah graf ya. Jadi kita nggak mungkin ketemu sebuah pohon itu natural ya. Jadi oh ini pohon gitu enggak. Jadi kita akan ketemu sebuah graf yang memang harus ada proses bagaimana mengubah sebuah graf menjadi sebuah pohon. Makanya ada fase, ada sebuah proses yang disebut dengan pohon merentang. Ya, nanti saya akan contohkan secara detail bagaimana uh, kalau kita ketemu graf, Pak, bisa nggak uh, dibuat agar ini menjadi sebuah pohon? Tujuannya apa? Tujuannya mengubah sirkuit menjadi sebuah lintasan. Ya, jadi kita langsung masuk ke materi. Nah, teorinya bagaimana? Teorinya adalah kita akan mengubah sebuah graf menjadi sebuah pohon. Jadi mengubah graf. Jadi pohon merentang ini adalah sebuah teori bagaimana mengubah sebuah graf menjadi sebuah pohon. Ya. Jadi contohnya misalnya gini, kita ketemu dengan sebuah graf yang sederhana aja ya. Kita berpikir simple aja dulu. Misalnya seperti ini. Misalnya ini simpul A, kemudian ini simpul B, kemudian ini simpul C, kemudian ini simpul D. Kita katakan ini adalah sebuah graf ya. Kita gambar dulu sisinya. Oke. Ini adalah contoh graf. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita akan melakukan konversi ya. Jadi bahasa IT-nya gitu ya. Bagaimana kita akan melakukan sebuah konversi ya, bagaimana kita melakukan sebuah konversi menjadi sebuah pohon. Ya, jadi ini diubah menjadi sebuah dari graf ya, dari graf. Kemudian kita akan konversi dia menjadi sebuah pohon. Nah, teorinya bagaimana? Kalau teman-teman baca di halaman 447 ya, caranya adalah mula-mula pilih sirkuit lalu hapus salah satu sisi dari sirkuit itu. Jadi kalau kalau kita copy, ini kita copy, ya, ini pohon yang pertama. Nah, apa katanya? Jadi yang membuat ini menjadi tidak pohon itu adalah karena terjadi sirkuit ya. Jadi dari A bisa ke B, B bisa ke C, C balik lagi ke A. Ini terjadi sirkuit. Atau dari A ke C, C ke D, D ke A lagi. Ini kan terjadi sirkuit. Maka salah satunya adalah hapus satu sisi yang membuat sebuah graf itu tidak lagi sirkuit. Ya, kalau saya hapus, saya bisa hapus ini. Ya.
Ini saya hapus, kemudian ini saya hapus, ini saya hapus. Oke, jadi pohon. Nah, ternyata konversinya bisa nggak hanya satu gitu ya kan. Kita juga bisa pikir, ini pohon, jadi dari graf ini kita bisa muncul beberapa pohon. Yang ini misalnya pohon satu konversinya, kita konversi lagi, misalnya kita berpikir lagi, bagaimana kombinasinya. Jadi nanti di UAS saya akan kasih permasalahan seperti ini. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kita lagi. Ini misalnya. Oke, ini kita pohon dua. Bagaimana biar sirkuitnya hilang? Kita bisa hilangkan dia. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ya kan? Kan tadi konsepnya kalau pohon, yang penting terhubung, yang kedua tidak sirkuit. Ya kan? Simpulnya semua terhubung. Simpulnya semua terhubung. Simpulnya semua terhubung. A, B, C, D, A, B, C, D terhubung. Tetapi tidak terjadi sirkuit. Oke, coba teman-teman munculkan lagi. Kira-kira, eh, Pak masih ada lagi loh model lain, misalnya pohon 3 nih, gitu ya. Kita coba ke pohon 3. Pohon 3. Coba tuh. Kira-kira teman-teman pikirkan, Pak ini nanti ada pohon baru loh, gitu ya kan. Jadi ilmu tentang pohon ini memang benar-benar banyak digunakan untuk industri-industri eh, proyek ya, baik itu proyek pembangunan jalan dan sebagainya. Jadi saya kasih tahu, bayangin teman-teman misalnya punya uang 100 juta, kemudian akan menghubungkan 4 kota ya. Kalau pakai teorinya graf, maka dari A ke B di semen, kemudian dari B ke C di semen, semuanya di semen. Maka kalau ini panjangnya masing-masing 100 kilometer ya, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka harus ada 600 kilometer yang harus kita aspal. Sementara kalau pakai teori pohon, kita cuma butuh 300 aja, semua kota ini sudah terhubung. Ya. Nah, coba ini pikirkan, kira-kira kalau pohon 3 itu modelnya kayak apa ya? Ya. Biar dia terhubung, tetapi tidak sirkuit. Ya, bisa seperti ini, ya kan? Pohon 3-nya. Oke, kira-kira masih bisa lagi? Masih bisa lagi? Coba dipikirkan dulu. Terutama buat kalian yang mid-nya kurang dari 50 ya, harus ekstra kerja keras ya kan. Saya sengaja nggak ada remedial, saya benar-benar kasih nilai original aja nanti gitu ya. Kita coba berhayal di pohon 4. Ya, pohon 4 kira-kira seperti apa ya? Gitu. Ya, kita hapus saja. Coba kalau yang keempat, kira-kira teman-teman bisa dapetin. Intinya dua ya, intinya dua. Yang pertama, semua simpul terhubung. Yang kedua adalah tidak terjadi sirkuit. Oke, ini coba saya hapus. Oke, ini saya hapus, ini saya hapus. Kemudian ini saya hapus. Ini kalau teman-teman waktu zamannya saya kecil itu lambang Zoro ya. Zoro, pemuda naik kuda ya. Jadi, nah, artinya apa? Artinya dari sebuah graf itu kita bisa metamorfosis menjadi beberapa bentuk pohon ya. Bentuk pohon seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti, Pak saya punya proyek nih Pak. Terus saya mau aspal jalannya semua kota 4 kota ini gitu. Kalau teman-teman aspal semuanya ya pastilah kita tidak efisiensi ya. Komputer tuh pasti kan ilmunya efisiensi. Maka kita harus mengkonversi dari graf menjadi sebuah pohon. Oh ternyata dari pemikiran yang sederhana ini kita punya 4 model ya. Bagaimana jalannya teraspal semuanya ya. Bagaimana jalannya teraspal semuanya, tapi kotanya connected ya. Jadi kotanya connected. Ingat, di sini kita bicaranya sirkuit.
Bagaimana dari kota A kembali ke kota A. Ya, kalau di sini adalah bagaimana semua kota terhubung. Ya. Ini adalah teori yang berbeda ya. Jadi teman-teman hati-hati ketika masuk graf itu ada pohon. Kalau graf murni itu bicaranya adalah sirkuit. Kalau pohon adalah bicaranya lintasan. Siapa penemunya? Ada Euler dan Hamilton. Ya, jadi teman-teman coba dilihat lagi ya. Saya akan contohkan yang kedua. Ya, contohkan yang kedua, Pak, itu sangat simpel. Bagaimana kalau pakai contoh yang lain ya, pakai contoh yang lain. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 450 ya. Di halaman 450 di gambar 9.6 ya. Coba teman-teman konversi dari sebuah graf kemudian menjadi sebuah pohon ya. Nah, Pak, apakah sesederhana ini proses melakukan pohon merentang gitu? Enggak. Jadi nanti di video 3 saya akan bahas sebuah metode yaitu pohon merentang minimum ya. Jadi nggak hanya hapus-hapus aja gitu ya, nggak hanya hapus-hapus aja, kita juga pakai metode. Nggak harus hapus sisi sesuka kita juga harus pakai metode. Ya, ada sebuah ilmu yaitu ilmu tentang pohon merentang minimum. Nanti ada dua metode. Yang pertama adalah metode Prim, yang kedua adalah metode Kruskal. Kita akan bahas metode ini satu-satu gitu ya. Tapi teman-teman paham dulu kalau saya bicara manual, ya, saya bicara manual how to convert one graph to tree ya gitu ya. Teman-teman tahu, oh saya konsepnya gini. Ini saya punya ketemu graph, kemudian saya konversi menjadi sebuah pohon. Konsepnya dua. Yang pertama adalah terhubung semua simpulnya. Yang kedua adalah tidak terjadi sirkuit ya. Demikian video kedua, kita lanjut ke video ketiga yaitu pohon merentang minimum menggunakan metode Prim.